Hehehe. Kembali lagi sama aku di materi umum kuliah Profit 16 KP16, trik meraih kesuksesan tanpa rasa sakit. Wih, semangat sekali, jelas semangat karena kesuksesan bisa diraih tanpa rasa sakit. Gimana caranya? Padahal kan kalau misalnya kita mau bilang, di mana-mana perjuangan itu perlu pengorbanan. Pengorbanan itu sangat menyakitkan. Maka dari itu aku susah untuk sukses. Waduh. Inilah yang buat kadang-kadang orang-orang miskin itu makin tambah miskin, orang kaya semakin tambah kaya. Kenapa? Karena di pikiran mereka sukses itu susah, bro. Sukses itu sakit, bro. Otaknya itu memberikan dampak yang selalu negatif. Makanya selalu dampak negatif juga yang mereka dapatkan. Padahal sukses itu gampang. Gampang pula abang ini ngomong. Macam mana ceritanya bisa gampang? Gini bro, ada beberapa trik yang akan aku berikan. Aku bongkar semuanya sama kalian. Yang penting setelah aku bongkar, kalian harus sukses. Jangan gak sukses, udah ikut kelas ini, udah bayar, udah belajar, udah mindahin materi ke buku, tapi kalau nggak dikerjakan, ya gak ada guna. Jadi penting untuk kita semua belajar trik ini supaya tidak merasa sukses itu sakit, sukses itu susah. Ya. Yang pertama triknya, tentukan dulu goal sukses Anda itu seperti apa. Ya, dengan cara apa Anda mau meraihnya. Itu perlu Anda tentukan. Jadi, tolak ukur kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang asal punya rumah aja, punya rumah sendiri aja, udah dianggap sukses. Ada yang mesti punya mobil dulu, punya rumah yang mewah dulu, tabungan miliaran dulu, baru mereka anggap diri mereka udah sukses. Nah sekarang Anda tentukan dulu kesuksesan seperti apa yang mau Anda raih, dan dengan cara apa Anda mau meraihnya. Ya, contoh cara menentukan goal sukses Anda. Contohnya ini, tanggal 3 Maret 2025 misalnya ya, 3 tahun ke depan. Goal sukses, mobil Avanza terbaru warna silver, harganya 300 juta. Misal, harga kapan itu? Harga sekarang ya, bukan harga 3 tahun lagi. Tapi nggak apa-apa, Anda buat dulu harga Anda. Sub goal suksesnya, artinya bagaimana cara Anda bisa mendapatkan mobil Avanza yang harga 300 juta tadi. Ya, Anda bisa nabung 8,5 juta per bulan. Terus gimana cara nabungnya? Cara nabungnya, nabung 3 juta per bulan itu dari gaji kantor, ditambah 5,5 juta dari profit jualan parfum dan jualan skincare, keuntungannya. Bagaimana caranya bisa kita punya profit 5,5 juta dari jualan profit ya, dari bisnis parfum dan skincare? Bagaimana caranya? Ya belajar dari di Funnel Class, belajar dari YouTube dan lain-lain, belajar dari yang udah sukses. Itulah goal sukses yang harus Anda ciptakan dulu. Sekarang saya tanya Anda mau punya goal sukses yang seperti apa? Anda yang menentukan. Mulai dari yang besar dulu boleh bang? Ya boleh, cuman yang realistis juga kawan-kawan. Jangan yang terlalu muluk-muluk, yang masuk akal aja, yang masuk akal dalam tempo waktu yang masuk akal juga. Ya, jangan muluk-muluk. Anda buat goal sukses mobil Avanza yang terbaru harga 300 juta kapan? Tahun depan. Gimana caranya? Masuk akal nggak kira-kira? Anda bayangkan loh, dengan cara yang gimana ya? Yang masuk akal deh gitu. Kalau 3 tahun aja masih terkeos-keos,
Ya nggak usah bikin 3 tahun ya, dalam 5 tahun. Kalau kayak gitu lama bang. Ya Anda buat sukses jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya ada yang jangka pendeknya juga. Misal mau jalan-jalan deh, bulan depan jalan-jalan ke luar kota yang budget 2 jutaan sampai 5 juta. Bisa nggak? Bisa. Itu masuk akal. Jadi kalau misalnya Anda buat goal sukses jangka pendek, menengah, dan panjang, goal sukses Anda itu akan terkonsep. Lalu gimana caranya? Ya Anda buat lagi konsepnya. Bagaimana cara mewujudkan impian Anda itu, kesuksesan Anda itu, Anda buat lagi konsepnya. Begitu terus sampai goal sukses jangka panjang Anda tanpa terasa sudah tercapai dengan sendirinya. Gitulah. Oke? Meraih kesuksesan. Nah ini dia. Meraih kesuksesan itu ada 4. Ya. Yang pertama, harus ada niat yang kuat untuk sukses. Kalau nggak ada niat yang kuat, nggak bisa. Harus ada aksi nyata untuk sukses. Harus ada pengorbanan yang Anda berikan. Ya, yang keempat, harus konsisten. Ini penting dalam menjalankan poin di nomor 1, 2, 3 setiap hari. Kalau nggak konsisten, nggak ada guna. Ya, setiap hari manusia itu diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Diberikan waktu sama Tuhan. Pertanyaannya, berapa jam dalam sehari yang Anda habiskan untuk melakukan hal-hal yang tujuannya untuk meraih kesuksesan? Berapa jam yang dalam sehari yang Anda habiskan untuk hal-hal yang gak ada sama sekali membantu Anda untuk mencapai kesuksesan Anda, untuk meraih kesuksesan Anda? Berapa jam? Satu hari 24 jam. Berapa jam Anda pakai untuk mengejar kesuksesan? Berapa jam untuk leha-leha? Ya, aku ada buat contoh kecil ini. Coba pelajari. Contoh kecil. Tidur 7 jam. Kerja di kantor misalnya Anda masih punya pekerjaan di perusahaan, itu 8 jam. Kalau Anda olahraga 1 jam. Mandi, makan, dan lain-lain itu 2 jam. Totalnya ada 18 jam. Ada sisa 6 jam sehari, Anda habiskan untuk apa? Kan 24 jam. Tidur, kerja, olahraga, mandi, makan, dan lain-lain itu totalnya 18 jam. 24 jam dikurang 18 jam ada 6 jam sehari. Itu Anda pakai itu apa? Nih, pikir. Ayo. Scroll TikTok. Nonton YouTube sepanjang hari. Habis itu ngantuk, tidur. Siap tidur, bangun, lapar, makan, tidur lagi. Bisa sukses? Aku tanya, halo, bisa sukses? Gak bisa. Itu gak bisa sukses. Bang, tadi abang bilang ngomongnya trik sukses meraih trik meraih kesuksesan tanpa rasa sakit. Ini aku diceramahi bang. Ya ini dulu, bro, ini dulu. Walaupun kita bilang tanpa rasa sakit, seperti yang di sini, ya, rasa sakit itu bukan tidak ada, tapi dihilangkan. Ada painnya kita hilangkan, bukan tidak ada. Gimana caranya bisa painnya dihilangkan? Nah, nanti kita bahas lebih dalam. Kita masuk ke trik yang kedua dulu. Apa itu? Kalian sebelumnya ini aku jelaskan dulu, jangan merasa diceramahi ya. Namanya juga guru, coach, atau mentor kalian. Aku akan selalu memberikan trik-trik yang masuk akal, memotivasi kawan-kawan semua supaya kita bareng-bareng suksesnya. Aku pun belum orang yang sukses, tapi bukan berarti aku nggak bisa sukses. Begitu juga dengan Anda. Ya, kita bareng-bareng, kita mulai sama-sama, kita mulai dari nol. Sukses bareng-bareng itu nikmatnya tak terhingga. Oke ya, kita lanjut ya. Trik yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa sukses? Yaitu menuliskan dalam agenda harian Anda catatan aktivitas Anda di besok hari. Karena apa? Karena 6 jam ini kita susah menjawabnya.
ada sisa 6 jam satu hari, kita nggak tahu mau ngapain. Maka dengan itu kita harus punya strategi, yaitu kita tulis agenda harian kita, catat apa-apa aja yang harus kita lakukan di besok hari. Jadi kalau Anda menuliskan apa yang akan Anda lakukan esok hari, Anda menghemat 75% lebih banyak daripada Anda tidak menuliskan. Kalau Anda tidak menuliskan, kadang-kadang Anda bisa lupa. Anda bisa aja baru kepikiran. Anda baru ingat, sehingga banyak waktu yang hilang sia-sia yang tidak membantu Anda meraih kesuksesan Anda. Hah? Contoh, ada 9 hal yang harus Anda selesaikan besok. Ini contoh buat apa? Contoh membuat catatan aktivitas kegiatan harian. Senin 7 Maret 2022 misal. Udah lewat mungkin atau belum lewat. Kalau video ini aku buat belum lewat. Ya, Sabtu misalnya Anda buat, besok aku antar pesanan ke Ibu Dewi. Yang kedua, aku mau belajar 3 materi video di funnel class. Yang keempat, aku mau prospek calon customer misalnya minimal 3 orang. Yang keempat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jangan nonton YouTube, nonton FB, Facebook, dan yang nggak penting-penting lainnya sebelum ya 9 hal. Ini 4 hal yang aku buat dan Anda lanjutkan. Sebelum 9 hal ini selesai dulu, aku kerjakan. Aku nggak akan nonton YouTube dulu sebelum yang ini aku kerjakan. Sebelum yang ini. Sebelum selesai, misalnya ada 9 poin ya. Sebelum selesai poin ini, aku nggak akan nonton YouTube. Aku nggak akan nonton Facebook. Aku nggak akan Instagram, scroll TikTok, apa segala macam. Nggak nonton TV, nggak tidur. Nggak boleh yang lain aku kerjakan sebelum ini selesai aku kerjakan. Wih, kalau Anda konsisten lakukan itu, udah yakinlah. Tinggal tunggu waktu yang Anda tentukan aja, Anda udah akan tinggal suksesnya aja. Oke. Aku kasih contoh yang sebaliknya. Misalnya Anda tidak menuliskan, kadang-kadang ya, kalau tidak menuliskan, kita bisa berlama-lama itu di depan lemari. Misalnya selesai mandi, siap mandi, kita berlama-lama di depan lemari memilih baju aja, kita repot. Ini cocok nggak ya? Ini cocok nggak ya? Mau nanti waktu kita habis berjam-jam, nggak berjam-jam lah, beberapa menit hilang begitu aja di depan lemari hanya untuk memilih baju. Nanti di kamar mandi leha-lehanya berapa lama? Nanti pakai sepatu leha-lehanya aja udah berapa menit? Hilang berjam-jam yang tanpa Anda sadari. Makanya Anda nggak bisa menjawab 6 jam ini ngapain. Padahal Anda merasa diri Anda itu kayaknya aku nggak ada yang nonton YouTube lah, aku nggak ada yang tidur lama lah. Tapi Anda nggak sadar banyak waktu yang perintilan itu ya 15 menit, misalnya 15 menit yang kedua, 15 menit yang ketiga itu hilang begitu aja karena Anda nggak menuliskan agenda harian Anda ini. Ya, kita lanjut. Ini dia, ada 2 pepatah yang terkenal, kawan-kawan, mengatakan no pain no gain, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul? Ya, tapi pepatah ini itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena ada pepatah lain yang lebih keren. Rasa sakit itu hanya ilusi, jalan mulus dan lurus hanya membuatmu menjadi celaka. Wow, Anda ngebut tak terkontrol, Anda bisa ngantuk, akhirnya Anda kecelakaan. Ya, sama kayak ini, ilusi gambar ini. Misalnya nih, ini jalan mulus sekali, mulus banget nih, lurus. Ya, Anda bisa ngebut tak terkontrol. Ya, Anda bisa ngebut tak terkontrol. Anda bisa ngantuk gara-gara saking mulus dan lurusnya. Ujung-ujungnya apa? Nabrak tiang pembatas, kecelakaan. Maka jalan-jalan yang berliku-liku, jalanan macet itu jarang ada kecelakaan.
Justru jalanan mulus dan lurus lah yang paling banyak kecelakaan. Makanya kadang-kadang heran ketika pintu tol selesai, misalnya tol baru diresmikan, ada yang kecelakaan, itu nggak heran. Kenapa? Bukan penunggu tol itu minta tumbal, bukan. Ya, yang ianya saking mulusnya orang nggak ngontrol. Apa hubungannya bang sama bisnis? Ya itu dia. Bisnis pun kalau terlalu jalannya mulus, Anda jualan apa aja laku, Anda berikan harga jualan itu selalu dibeli sama customer, hingga akhirnya ada sukses, gampang banget hidup itu. Tapi akhirnya apa? Anda kebablasan jadi manusia. Anda mungkin narkoba, ya, karena uangnya gampang. Anda main perempuan, akhirnya apa? Anda sakit gara-gara narkobaan, atau Anda di penjara gara-gara Anda narkobaan. Itulah terlalu mulus. Maka hindari rasa sakit, ya, yang mulus-mulus itu dihindarilah. Rasa sakit itu hanya ilusi. Yang kedua, jalan mulus dan lurus hanya membuat kita itu jadi celaka. Contohnya gimana sih bang? Bingung aku bang. Nah ini dia triknya yang ketiga. Ubah mindset Anda bahwa rasa sakit itu adalah kenikmatan. Bukan tidak ada rasa sakit, tapi rasa sakit itu adalah kenikmatan. Contoh bukti nyata rasa sakit itu bisa dijadikan kenikmatan. Ya, ibu hamil 9 bulan. Sakit atau nikmat yang ibu itu rasakan? Sakit bro. Jawabannya sakit. Sakit memang yang dia rasakan, tapi jauh lebih nikmat rasa yang muncul di mindset seorang ibu hamil. Ya, misalnya, aduh sakit kali perut ini, aduh anakku kok nendang-nendang di dalam perut. Sakit nggak? Sakit. Tapi nikmat nggak? Dicari nggak itu? Dicari-cari orang yang belum punya anak hamil itu, dicari. Kenapa mau mencari kesakitan? Karena ada kenikmatan di dalam mindset mereka. Nanti setelah aku melahirkan, aku akan punya anak, aku akan senang sekali bisa ngurusin anak. Ngurusin anak capek nggak? Capek. Tapi kenapa dicari gitu? Ya itulah kenikmatannya. Ubah rasa sakit itu jadi kenikmatan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, anak muda main futsal dengan temannya satu kerjaan, itu capek plus sakit atau nikmat plus seru yang anak muda itu rasakan. Ya, kalau ada anak muda main futsal, capek plus sakit atau nikmat plus seru yang dirasakan sama anak muda itu? Jawabannya ya jelas, capek plus sakit memang yang dirasakan, tapi jauh lebih nikmat plus seru rasa yang muncul di mindset orang-orang yang bermain futsal itu. Begitu juga dengan Anda. Jualan ditolak sakit nggak? Sakit bang. Tapi kalau nanti Anda gara-gara Anda jualan ditolak berkali-kali, lalu nanti Anda jadi orang sukses, gara-gara Anda tidak mau menyerah, Anda pantang menyerah, Anda jualan banyak, Anda berhasil, ada mobil Avanza yang sudah Anda idam-idamkan, itu sakit nggak? Tidak, itu nikmat kawan-kawan. Ubah rasa sakit jadi nikmat. Itulah trik meraih kesuksesan tanpa rasa sakit. Karena rasa sakitnya sudah Anda hapus, Anda ubah di mindset Anda menjadi kenikmatan. Ya, sekarang coba ubah rasa sakit meraih kesuksesan Anda jadi kenikmatan. Contoh ini, ya, Anda tahan selera lah. Gak usah gak usah makan di kafe dulu, ya. Gak usah nongkrong sama teman dulu. Gak usah jalan-jalan dulu biar bisa nabung 8,5 juta per bulan seperti contoh tadi. Sakit atau nikmat? Jawabannya harus nikmat, ya. Karena kalau nanti Anda nabung 8,5 juta per bulan, Anda bisa punya mobil Avanza terbaru, itu yang aku bilang tadi ya.
Anda bisa punya 8,5 juta nabungnya, bisa punya Avanza yang terbaru dalam 3 tahun, bayarnya cash lagi, nggak kredit. Jadi waktu Anda bawa mobil Avanza itu ke rumah saudara Anda, ini ya, baca nanti ini biar sama-sama kita merasakan kesuksesan itu ya. Nih, waktu Anda bawa mobil Avanza itu ke rumah saudara Anda, bayangkan ini ya, semua bangga lihat kesuksesan Anda. Semua orang memuji kegigihan Anda. Semua mata memperhatikan keberhasilan Anda. Jadi nikmat yang Anda rasakan itu adalah nikmat yang hakiki ya. Nikmat yang Anda rasakan itu benar-benar real, muncul keluar dari dalam diri Anda. Jadi poin pentingnya, quote-nya yang perlu sekali Anda ingat adalah nikmatkan semua rasa sakit yang Anda rasakan. Nikmatkan. Gimana cara menikmatkannya? Ya gitu dia, yang saya bilang tadi. Oke, itulah dia caranya. Trik meraih kesuksesan tanpa rasa sakit. Yang keempat, ada lagi bang, adalah itu masih awal ya. Apresiasi diri Anda atas pencapaian kecil Anda. Contoh, goal sukses kan nabung 8,5 juta per bulan. Itu sama dengan 2,2 juta per minggu, betul nggak? 2,2 juta per minggu dikali 4 berarti 8,5 juta per bulan. Yang ini nih ya, yang ini sama kan? Jadi Anda buat, jika aku bisa jual parfum dan skincare ini dapat profit 3 juta per minggu, kan lebih tuh kan? Targetnya kan 2,2 juta per minggu. Ternyata Anda dapat 3 juta per minggu. Maka aku boleh makan nasi goreng favoritku di kafe plus nonton bioskop sama pasanganku. Jangan langsung Anda, aku kan 8,5 juta per bulan. Ini kan baru dapat 3 juta, masih ada utang 5 juta lagi. Ya jangan gitu juga. Anda harus menikmati hasil pencapaian Anda. Karena hidup ini bukan sebentar aja, panjang perjalanan itu. Maka nikmatnya harus dirasakan hari demi hari. Ya, Anda target 2,2 juta per minggu, dapat 3 juta ya nikmatin. Nikmatinnya berapa ya? Paling banyak sebesar sisanya yang dari 2,2 juta itu. Ya, jadi kalau misalnya profit 3 juta per minggu kurang nabung 2,2 juta per minggu, berarti sama dengan ada lebih 800.000 yang bisa Anda nikmati. Jadi jika masih ada sisa dari makan plus nonton di kafe tadi, sisanya boleh Anda beli jam tangan, beli sepatu, beli baju untuk menunjang penampilan Anda. Jangan langsung Anda tabung semuanya. Terakhirnya sebulan aja Anda konsisten, bulan kedua Anda ngerasa aduh berat kali hidup ini. Gak enak sekali yang mau sukses ini. Aduh udahlah, gak mau lagi aku berjuang untuk kesuksesanku. Iya kan? Akhirnya apa? Boncos di tengah jalan. Nah itulah pentingnya Anda mengapresiasi diri Anda atas pencapaian kecil yang Anda sudah kerjakan. Oke, paham ya? Yang kelima, ada lagi bang, ini yang terakhir. Awali hari Anda dengan rasa syukur plus Anda buat afirmasi untuk hari Anda. Caranya, ya yang pertama Anda berdoa kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Anda bilang, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saya dan keluarga saya masih sehat. Saya masih bisa makan. Saya masih bisa tidur nyenyak tadi malam. Dan hari ini saya juga masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk berjuang demi masa depan yang lebih indah. Saya percaya Tuhan akan selalu beserta saya sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, ini Anda bersyukur kan? Berdoa, bersyukur. Setiap memulai hari Anda jangan lupa Tuhan dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, Anda buat afirmasi. Afirmasi itu berkata-kata kepada diri Anda yang di dalam cermin. Ya, berkaca di depan cermin sambil berkata kepada diri Anda sendiri, saya berhasil hari ini, saya bahagia hari ini, saya pasti bisa. Jadi aku selalu buat ini dalam kehidupanku. Aku berdoa, aku buat afirmasi, kadang-kadang aku tambahkan afirmasiku dalam doaku. Sehingga kadang-kadang nih kawan-kawan, ini kesaksianku sedikit aja. Waktu aku lagi lengah, ya kita manusia biasa, kita normal, tapi kita melakukan ini setiap hari. Suatu hari saya lengah, saya pengen untuk bermalas-malas ria sepanjang hari. Akhirnya 1 hari 2 hari saya sempat kebablasan bermalas-malas rianya. Ketika afirmasi ini sudah melekat di kehidupanku, aku ulangi lagi, tiba-tiba aku langsung 1-2 hari yang ku lakukan malas-malasan ria itu, aku menyesal kali. Aduh, kenapa aku bermalas-malas ria 2 hari ini ya? Sayang sekali, ada banyak hal yang harus saya bisa ku kerjakan. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena ada afirmasi yang Anda katakan setiap hari. Langsung teringat, Anda diingatkan dengan afirmasi Anda tadi. Saya berhasil hari ini, saya bangga hari ini, bahagia hari ini, saya pasti bisa. Tapi ya malas-malas, nanti alam bawah sadar Anda yang menegur Anda, sehingga Anda digerakkan kembali, moodnya dikembalikan lagi, hingga apapun yang Anda kerjakan rasanya itu nggak ada capeknya, jadi nikmat semuanya. Itu deh kawan-kawan, 5 trik sukses meraih kesuksesan tanpa rasa sakit. Oke, materi bisnis yang Anda pelajari: target market KP1, pain dan gain KP2, false belief KP3, titik kelemahan KP4, temperatur customer KP5, 4 tipe customer KP6, kata-kata hipnotis penjualan KP7, trik membuat kata-kata lebih dipercaya KP8, teknik menentukan harga jual KP9, trik mengecilkan harga jual KP10, teknik dasar closing penjualan KP11, trik closing dengan NLP KP12, teknik closing downsell, cross sell, upsell KP13, trik jaga pelanggan KP14, teknik dasar mengelola keuangan bisnis KP15, trik meraih kesuksesan tanpa rasa sakit KP16. Materi selanjutnya, materi terakhir dari kuliah profit, yaitu rumus membuat copywriting atau rumus membuat kalimat penawaran KP17. Setelah kita membuat rumus ini, kita akan belajar langsung ke serangan yang apa yang harus kita buat untuk langsung eksekusinya ke bisnis kita masing-masing. Tapi kita pelajari dulu rumusnya. Oke? Gimana rumus yang terbaik yang seharusnya kita buat? Kita belajar di video selanjutnya. See you next video.